Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM saya 501190289. Saya kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Di sini kami diberi tugas dan diberi soal dan dijawab melalui audio visual yaitu video. Langsung saja, soal yang pertama. Apa yang saya ketahui tentang manajemen dan apa pentingnya mempelajari manajemen? Soal yang kedua, seandainya saya seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan apa penting manajer di dalam sebuah organisasi. Soal yang ketiga, jika saya seorang manajer perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang akan saya ambil dalam menjalankan dan mengembangkan usaha di masa pandemi COVID-19 pada saat ini? Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan itu satu persatu. Saya akan membahas soal yang pertama, yaitu apa yang saya ketahui tentang manajemen dan apa pentingnya mempelajari manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pentingnya mempelajari manajemen. Yang pertama, dapat membantu kita menjadi seorang manajer yang efektif dalam mengelola organisasi yang semakin kompleks. Yang kedua, memberikan kita petunjuk untuk mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi. Yang ketiga, membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis, rasional pada pilihan strategi. Yang keempat, supaya kita mengetahui risiko-risiko apa saja yang akan kita hadapi dan bagaimana dampak di risiko tersebut. Yang kelima, mendorong pemikiran ke masa depan sebab dengan mempelajari manajemen kita telah belajar menganalisis rencana. Yang keenam, mendorong sikap positif akan perubahan dalam diri kita. Yang ketujuh, dapat memilih metode apa yang paling cocok dan efisien. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu seandainya saya seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan. Jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan pentingnya manajer dalam organisasi. Tingkatan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top manajemen adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Tujuan dan fungsi dari top level manajemen: yang pertama, menentukan tujuan perusahaan; yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan; yang ketiga, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer di tingkat menengah; yang keempat, mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan. Yang keenam, sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lainnya. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajemen yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatan seperti General Manager, Plant Manager, Factory Manager, Regional Manager, ataupun Division Manager. Fungsi dan tujuan dari middle level management: yang pertama, menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya.
Yang keempat, memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. Yang kelima, mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya. Yang keenam, bekerja dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management atau juga disebut low management. Manajemen tingkat pertama atau disebut juga dengan first level management atau first line management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Tujuan dan fungsi dari first level management yang pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkan ke manajemen tingkat menengah. Yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Yang keempat, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan. Yang kelima, menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk layanan sesuai dengan perencanaan. Yang ketujuh, meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi perusahaan. Pentingnya manajer di dalam sebuah organisasi adalah peran seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Salah satu tugas atau peran seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir, saya akan membahas soal yang nomor 3, yaitu jika saya seorang manajer perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang akan saya ambil dalam menjalankan dan mengembangkan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semenjak menyebarnya virus COVID-19 memberikan dampak ekonomi, bahkan telah resmi dinyatakan pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Merebaknya virus ini membuat perusahaan mulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata sudah mulai merasa kerugian. Ada beberapa strategi atau langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghadapi wabah COVID-19. Yang pertama, lindungi karyawan. Perusahaan tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa saat ini. Merebaknya virus COVID-19 membuat perusahaan perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan fokus utama melindungi karyawan. Yang kedua, kaji ulang target keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diproyeksi akan mengalami banyak tantangan menghadapi virus COVID-19. Oleh karenanya, perusahaan dinilai perlu mengkaji ulang target keuangan. Pengkajian perlu dilakukan dengan memperhitungkan berbagai skenario wabah virus COVID-19. Yang terakhir, yang ketiga, stabilkan pasokan. Permintaan terhadap beberapa produk tengah mengalami kenaikan akibat terhambatnya pasokan global. Oleh karenanya, perusahaan perlu memastikan apabila pasokan barang terpenuhi. Salah satu langkah yang perlu dilakukan perusahaan adalah mencari pemasok baru yang tidak terganggu distribusinya. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.